Baik anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran bahasa Jepang. Untuk pembahasan berikutnya, sekarang kita membahas tentang letak seseorang. Kalau yang kemarin kita bahas tentang letak suatu tempat, kalau sekarang letak seseorang. Satu contoh dari Pak, misalnya kita ingin mengetahui letak seseorang di dalam kelas. Misalnya Yamada. Yamada ada di mana? Yamada ada di ruang kelas. Kemudian kalian juga bisa menjawab. Kita kembali lagi dengan Tonari, Mai, dan Ushiro. Tonari yang artinya di sebelah, Mai yang artinya depan, Ushiro yang artinya belakang. Itu yang kita pelajari sekarang. Kalau yang minggu lalu kita pelajari tentang Koko, Soko, Asoko, Tonari, dan Mai. Kalau sekarang kita belajar tambahan dengan Ushiro. Kalau untuk ruang-ruang di sekolah sama Kyoshitsu, Toire, Kochoshitsu, Jimushitsu, Sokuin Shitsu, dan banyak lagi, Toso Shitsu banyak kita pelajari ruang kelas. Itulah yang kita pelajari. Kalau pola kalimat yang paling atas ini digunakan untuk menginformasikan apa? Menginformasikan letak seseorang. Seseorang ada seseorang, siapa orangnya, misalnya, kemudian kata benda tempat di mana orang tersebut. Di sini diikuti dengan partikel ni yang artinya di, kemudian di sini ada imas yang artinya ada di. Ingat, bedakan imas dengan arimas. Kalau imas digunakan untuk benda hidup, kalau arimas digunakan untuk benda mati. Makanya perbedaan yang kita pelajari kemarin ada, misalnya ada vas bunga di atas meja, itulah digunakan arimas. Bedakan, ingat, kalau imas digunakan untuk benda hidup, arimas digunakan untuk benda mati. Kemudian ini pertanyaannya seperti Pak bilang, di sini kalian bisa menginformasikan letak seseorang, di mana posisi seseorang. Kemudian pola kalimat yang kedua ini digunakan untuk menanyakan. Di sini ada ni lagi, kemudian imaska, udah pasti pola kalimat tanya. Kemudian kita ketemu lagi dengan doko yang artinya di mana. Kemudian paling bawah kita lihat, di sini pola kalimat sama seperti minggu lalu yang Pak ajarkan minggu lalu. Misalnya digunakan untuk menjelaskan lebih spesifik bagaimana mengetahui misalnya ruang kelas sekolah ada di sebelah ruang TU, seperti itu. Ini sama. Kalian ingin menginformasikan seseorang, tapi seseorang ada letaknya di mana? Satu, orang A. Kemudian ingin mengetahui orang B, inilah digunakan sebagai acuan untuk menemukan orang A. Kemudian orang A itu di mananya orang B? Apakah di depan, di samping, atau di belakang? Inilah pola kalimatnya. Dah? Baik anak-anak, kalau gitu Pak akan bahas materinya ini. Ingat, materi yang kita pelajari tentang letak seseorang, di mana keberadaan seseorang. Contoh, kata benda orang. Misalnya kita ingin menginformasikan Yamada Sensei. Yamada nama orang, Sensei adalah guru. Berarti guru Yamada, partikel wa, guru Yamada ada di mana ada guru Yamada? Tentukan kata benda tempat ini. Misalnya contoh Pak gunakan ruang kelas, berarti kita gunakan Kyoshitsu. Berarti guru Yamada ada di ruang kelas, seperti itu. Dah? Baik, kita lanjut. Pola kalimat yang paling tengah-tengah ini, di sini ada doko, digunakan untuk pola kalimat tanya. Kemudian di sini ada partikel wa sama, kemudian kata benda orang. Kata benda orang ini siapa yang ingin kalian tanyakan keberadaannya? Kita tanyakan lagi Yamada Sensei wa doko ni imaska, berarti guru Yamada ada di mana? Kan seperti itu. Untuk jawabannya kembali lagi ke atas. Kalau guru Yamada ada di ruang kelas. Kalau seandainya guru Yamada ada di ruang kelas sekolah atau ruang guru, kalian tinggal ganti kata benda tempat di sini. Gunakan Kochoshitsu ruang kelas sekolah, kemudian Sokuin Shitsu ruang guru. Itu kalian bisa ubah di kata benda tempat. Kemudian bagaimana caranya mengetahui kata benda orang itu ada di mana? Ada di sebelah kita penggunaan Tonari, Mai, atau Shiro. Pertanyaannya, Yamada Sensei wa doko ni imasu ka? Berarti Tuan Yamada ada di mana?
Gunakan di sini, turunkan siapa yang kita cari, Yamada. Yamada Sensewa. Kemudian di sini ada lagi kata benda orang. Kata benda orang di sini digunakan untuk menemukan Yamada. Orang siapa yang kalian gunakan sebagai acuan untuk menemukan Yamada? Misalnya ada di sini Tono Sensei. Tono Sensei ini digunakan untuk menemukan guru Yamada. Kemudian di sini ada partikel no. Partikel no di sini kemudian diikuti dengan kata benda posisi. Posisi Tuan Yamada ada di mananya Tono Sensei. Itu kalian gunakan. Misalnya kalau Tuan Yamada ada di depannya Tono Sensei, berarti kita gunakan di sini adalah mai ni i mas. Berarti Yamada Sensewa, berarti Yamada atau guru Yamada ada di depan guru Tono, gitu jadinya. Kalau kalian ganti posisinya di sini, kalian gunakan tonari atau shiro, tergantung letak guru Yamada di mananya Tono, seperti itu. Udah? Seperti itu Pak, nanti dijelaskan. Nanti kalau ada pertemuan berikutnya akan Pak bahas lagi. Tetap untuk pembahasan ini kita gunakan di Google Meet atau pada saat kita bertemu di sekolah, di luring, pertemuan luring. Itu yang bisa Pak jelaskan untuk pelajaran tentang letak seseorang. Untuk berikutnya nanti akan Pak lagi lanjutkan materi berikutnya. Sekian dari Pak, terima kasih. Arigatou gozaimasu, mata aimasyo.